Halo geng. Udah lama banget nih kita nggak bikin tutorial, nggak nge-live di Facebook, nggak nge-live di YouTube dan lain-lain. Ini saya akan buat satu tutorial mudah sekali, benar-benar mudah, dan ini memang kita peruntukan untuk teman-teman server pulsa, di mana teman-teman server pulsa hampir semua itu pakainya Anides, dan itu pakainya yang tidak berbayar gitu. Nah, kita ini sebenarnya tidak masalah dengan teman-teman yang tidak berbayar gitu ya, karena kita pakainya versi yang berbayar, yang sessionnya itu nggak putus gitu. Nah, teman-teman itu ada yang baru remote sekian menit putus, atau nge-remote nggak bisa apa dan lain-lain, dan selalu banyak kendala gitu. Nah, dari banyaknya kendala yang masuk ke kita, teman-teman minta bantuan support ke kita, terus kita bantu, tapi terkendala dengan aplikasi remote gitu. Nah, di sini akhirnya saya membuatkan satu solusi agak lumayan, karena di sini saya servernya harus menyediakan server, terus kemudian networknya saya bantu bayarin networknya, walaupun ke Telkom saya bayar networknya, terus kemudian untuk apa namanya, teman-teman biar lebih mudah gitu untuk masalah remote meremot. Dan ini bener-bener kita gratiskan, teman-teman bisa pakai sendiri, tidak wajib untuk kalangan yang saya support aja, enggak. Jadi khusus ini saya peruntukkan terutama untuk public server pulsa ya, dan semua teman-teman server pulsa boleh pakai ini. Nah, ini bagus banget. Rashdesk ini ternyata bisa dia sama seperti VNC, dia bisa ngeremot via IP, walaupun via ID seperti itu. Nah, ini kalau kita pakai Maxdesk ini, networknya dia langsung di Indonesia, geng. Jadi langsung network Indonesia. Kalau pakai Anides, tentunya dengan banyaknya batasan-batasan, dan dia pakainya AWS kalau nggak salah. Jadi networknya tektok dulu ke AWS dulu, baru kembali lagi ke Indonesia gitu. Nah, ini saya buatkan server Maxdesk ini networknya lokal, dengan tujuan teman-teman mudah untuk teman-teman mudah untuk nge-remote itu tidak ada kendala. Nah, ini di sini ada bisa diinstal di Windows, bisa diinstal juga di MacBook, bisa juga di Linux, terus bisa juga di Android. Jadi teman-teman yang pakai Android tetap bisa nge-remote Maxdesk ini server dari mobile ya, bisa dari mana-mana gitu. Walaupun Windows juga ada pakai laptop, MacBook juga kita pakai laptop gitu. Oke, nah, Maxdesk ini dari mana sih sebenarnya? Maxdesk ini saya ambil dari sini, kayak tuh. Jadi dari Rashdesk ini kita ambil versi berbayarnya, terus kemudian kita ambil yang versi custom. Nah, ini dia, lisensinya kita bayarin, networknya kita bayarin, servernya kita yang bayarin gitu. Jadi ini adalah salah satu pengabdian kita, tentunya power by Maxcloud, karena Maxcloud yang bayarin gitu. Nah, ini uh, sebagai wujud pengabdian kita sama dunia server pulsa ya, geng gitu. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini kebetulan di sini saya sudah install tadi. Saya sudah tester-tester juga. Di sini saya sudah install. Saya sudah tester-tester juga. Nah, teman-teman, gimana sih caranya kita install Maxdesk ini di server kita atau di tempat kita dan lain-lain? Gimana sih cara settingnya dan lain-lain? Oke, langsung aja kita praktekin. Kita copy dulu domainnya maxdesk.id. Ini baru jadi ya, geng. Baru jadi tadi sore. Kita iseng-iseng, udahlah kita bikinin lah, daripada daripada kita memberikan bantuan ke teman-teman server pulsa juga sedikit banyak kendala dari sisi network, dari sisi apa dan lain-lain. Apalagi teman-teman yang banyak pakai RT RW net, harus keluar negeri dulu apa dan lain-lain secara network ya. Nah, ini kita buatkan lokalnya seperti itu, dan ini
Insya Allah ini lebih cepat, insya Allah lebih cepat lah, tapi tergantung dari network teman-teman ya. Gitu, oke. Langsung aja dibuka maxdex.id, terus kemudian kita download. Nah, ini kecil sih filenya, kecil banget. Filenya kecil. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kita langsung saja instalasi. Ini seperti Anides ya, geng. Jadi dia ini portable. Ini kalau tanpa klik install, dia ini nggak keinstall gitu. Jadi dia ini bener-bener portable, persis dengan Anides, enak juga. Dan ini insya Allah lebih enteng karena networknya di lokal ya, di backup oleh Maxcloud. Nah, ini saya akan pakaikan yang versi install ya. Jadi apa namanya? Biar auto running gitu, geng. Jadi kalau ada install itu di sini ada running, dia ada service yang jalan. Jadi dia auto running seperti itu. Nah, ini sudah keinstall, mudah banget, cuman begitu doang. Nah, terus kemudian oke, kita coba praktek untuk ngeremote-nya. Jadi seperti ini. Dia di sini pakai one time password ya. Jadi password ini cuma sekali pakai. Ketika ada yang pakai, maka dia akan ngereset gitu passwordnya. Oke, kita langsung pakaikan di sini 381 ID-nya 331042. Langsung kita konekin. Ini geng, kebetulan saya pakai 2 monitor. Nah, di sini Primantara ini adalah nama si komputer kita ya. Jadi kita namainya komputer kita apa ya, nanti itu yang muncul gitu. Jadi dari user di komputer yang kita pakai, kebetulan saya ini pakai Windows gitu. Nah, ini kita ada 2 pilihan. Pilihannya kalau kita tidak memberikan password, artinya hanya memberikan user, kita harus memberikan approve dulu. Nah, ini nyamannya seperti itu, geng. Jadi kita nggak akan bisa masuk tanpa kita lakukan approval atau kita pakaikan password gitu, geng. Nah, di sini saya akan tester 2 kali. Pertama saya akan pakaikan password. Nah, password seperti ini, kita masukin aja passwordnya. Terus kemudian kita oke. Nah, setelah kita oke, nah ini kalau yang di kita ngeklik seperti ini dia akan biru, geng. Gelap. Jadi ini nggak bisa diklik dari tempat yang remote ya. Tapi kalau dari yang server yang langsung, ini bisa buat langsung gitu, geng. Nah, ini adalah salah satu cara atau metode yang kita lakukan dengan model remote gitu. Nah, di sini kita bisa chatting, bisa kita record juga dia melakukan remote apa aja dan lain-lain. Terus kita bisa disconnect juga. Oke, langsung kita coba disconnect. Nah, disconnectnya dari sini. Nah, ini dia. Nah, ini di close manual ya. Oke, nah ini sudah ke close, geng. Nah, password ini sudah langsung berubah. Jadi password itu hanya 1 kali pakai gitu. Jadi ini saya menunjukkan caranya. Ini loh dengan password yang 1 kali pakai seperti itu. Nah, di sini bisa juga langsung nanti via approve, artinya via persetujuan dulu dari yang punya komputer gitu. Jadi ini sama seperti Anides ya. Nah, di sini langsung kita oke. Nah, kalau oke baru dia remote ini bisa bisa jalan seperti itu. Oke. Ini tadi saya klik setting ya. Nah, oke, terus kemudian kita coba close dulu, kita close lagi. Nah, di sini kita coba close lagi. Nah, di sini ini cara remote mudah ya, mudah banget. Jadi ini tidak ada yang perlu disetting yang aneh-aneh, tidak ada yang perlu gimana-gimana juga, nggak ada yang perlu. Jadi di sini memang bener-bener mudah. Cuman klik gitu doang tadi, sekitar 1 menit nggak nyampe lah ya, itu sudah langsung selesai. Nah, di sini saya akan settingkan gimana caranya ngeremote itu langsung ke target, artinya langsung ke IP gitu, geng. Jadi kalau kita ngeremote-nya pakai ID, itu menggunakan networknya Maxcloud, geng. Gitu. Jadi dari saya ada di Pondok Gede, server misalnya yang saya remote ini ada di Surabaya gitu ya, itu akan dari Pondok Gede menuju ke networknya si Primantara,
ke Mesklot, terus kemudian ke Surabaya seperti itu. Jadi dia Teknok sebagai penengah, tapi itu juga sudah enteng karena apa? Sudah sama-sama lokal di Indonesia gitu. Nah, nggak perlu lagi dia ke Singapura, ke mana, ke Amerika dulu atau ke Hong Kong atau kemana, itu terlalu jauh pingnya bolak-baliknya, walaupun dalam network internet itu semuanya bergeraknya millisecond gitu. Nah, ini saya akan settingkan yang kedua itu gimana. Nah, kalau yang kedua ini kita pakai IP, jadi tidak melibatkan networknya Mesklot, geng. Jadi langsung dari saya dengan langsung komputer yang ada di Surabaya. Jadi langsung tektokannya adalah dua arah gitu. Jadi si MaxDex ini apa namanya dia apa namanya bisa langsung menjadi server internal atau server sendiri atau self server ya bahasa kita ya, biasanya dia menjadi server sendiri langsung di remote verifikasi langsung menggunakan apa namanya si server itu sendiri tanpa melibatkan network dari kita gitu, geng. Jadi verifikasi kita, network kita ini itu untuk sebagai penjembatan kalau kita memang pakai ID gitu. Jadi karena ID-nya berubah-berubah, masing-masing PC itu ke-generate terus, dia berubah-berubah. Nah, itu verifikasi ID-nya menggunakan network dari Mesklot yang kita beli dari Rustdesk gitu ya. Jadi kita tidak ada modifikasi apapun, semuanya gelondongan dari Rustdesk, kita beli lisensinya aja. Jadi ternyata memang mudah, hanya kita disuruh ngisi kasih logo gitu doang. Terus kemudian kita dikasih link downloadnya seperti itu. Oke, kita kembali lanjut ke settingan. Di sini ada home dan di sini ada settingan. Langsung kita klik yang 3 di sini ya, geng. 3 di sini langsung masuk ke settingan. Nah, di security ini gambarnya masih belum bisa diklik karena harus unlock dulu security-nya. Nah, cuman dipencet klik doang. Nah, di sini kita bisa ngeremote menggunakan sessionnya RDP. Ini bisa juga. Jadi ketika RDP sambil connect, kita juga bisa sambil connect gitu kan. Jadi sambil remote double seperti itu. Nah, di sini karena saya nggak pakai RDP, kita tidak perlu. Nah, untuk security ini kita enable direct IP access gitu, geng. Nah, di sini kita bikin satu port, kita setting dulu portnya, misalnya berapa? 9999 gitu. Nah, ini contoh ya. Port itu di angka 1 sampai 65.000, geng. Jadi bebas. Kita misalnya 55.000. Nah, ini juga bisa. Atau berapapun itu bisa juga. Di sini kita bikinnya 9-nya 4 kali lah ya gitu. Nah, terus kemudian kita apply. Nah, ketika kita apply, terus kemudian kita di sini kita setting, geng. Di sini kita bikin password. Di sini teman-teman bisa menentukan si komputer kita yang kita install ini kita menggunakan one time password saja atau pakai password yang permanen seperti itu. Jadi kita bisa dua settingan. One time password itu wajib pakai password yang tadi itu, yang sekali setting berubah, sekali setting berubah, sekali setting berubah gitu. Nah, saya sarankan ini pakainya keduanya, geng. Jadi yang bawah ini keduanya, pakai yang one time dan pakai yang permanen password. Yang one time itu kita kasihkan ke orang lain, geng. Artinya gini, ketika ada yang mau bantu server kita, misalnya si sang developer server pulsa gitu ya, mau update software server pulsa kita ya, kita cukup kasihkan one time password gitu. Jadi server kita buatkan password yang tahu hanya si owner seperti itu. Itu saran dari saya gitu. Tapi kalau memang ya sudahlah, ini kan publik, udah dipakai buat siapa aja lah, satu tim apa dan lain-lainnya, bebas, monggo. Ini semuanya tergantung kebijakan seperti itu. Nah, di sini saya akan settingkan passwordnya. Nah, ini passwordnya ini sudah dikasih ini ya. Saya akan buat password yang lemah saja. Ini 123456. Oh, minimal 8 678 678. Ini oh, nggak boleh, geng. Nggak boleh. Saya buatkan password pondok gede 9999. Pondok gede 9999. Nah, ini bagus nih password.
Oke, ya ini sudah saya buatkan seperti ini passwordnya Pondok Gede 9-nya 4 kali sesuai dengan port. Nah, ini server tester ya, geng. Saya coba-coba di sini. Terus kemudian ini sudah oke. Ini sudah oke, pakai IP sudah oke. Ini 9-nya 4 kali. Oh ya, satu settingan lagi. Kita setting jangan lupa di firewall. Di firewallnya kita tambahin advanced setting. Nah, ini kita open firewallnya di 9 4 kali. Ya, port enter, 9-nya 4 kali, enter, 9-nya 4 kali, enter. Nah, ini mudah sekali, dia sudah ke open secara public untuk port 9 4 kali gitu, geng. Oke, nah di sini sudah service-nya sudah running, di network-nya dia sudah pakai set permanent password, dan ini one time password-nya saya bikin 10 gitu, biar lebih panjang gitu. Nah, terus ini sudah oke, kita kembali lagi ke home. Di sini belum 10, geng. Sepertinya harus di restart dulu ya. Nah, ini dia. Ini sudah oke, udah 10 untuk one time passwordnya. Kita kali ini tidak pakai one time password karena sudah tadi yang sudah awal gitu ya. Nah, di sini saya akan ngeremote pakai IP, geng. Gitu. Jadi yang tadinya pakai ID 1042 ini, 1042 ini, saya sekarang pakai IP 103, 153, 188, 246, titik 2, 9-nya 4 kali. Just kita enter. Terus. Nah, di sini selalu di sini minta password, sama di sini bisa accept, geng. Gitu. Nah, ini enaknya tuh di sini, geng. Bener-bener enaknya tuh di sini. Karena apa? Kalau ada yang mau bantu remote gitu, misalnya software A, developernya mau nge-remote ke kita, pakainya Maxdesk aja Pak, kita lebih enteng apa dan lain-lain gitu. Nah, ini bakalan asik banget. Ini di setting seperti ini, cukup kita kasihkan port IP dan portnya aja. Nah, ketika nanti si sang developer ingin ngasih bantuan ke kita, maupun itu update apapun atau memberikan settingan apapun, kita tinggal allow di sini, kita tinggal approve. Nah, di sini sudah langsung connect nih. Gitu. Ini adalah server kita yang kita punya. Nah, di sini adalah tampilan dari si sang tukang remote-nya, atau dari sisi yang nge-remote-nya, sisi klien atau sisi sang developer gitu. Nah, ini enteng banget dan ini asik. Ini bener-bener asik. Saya sudah praktekin mulai dari transfer file apa dan lain-lain, saya sudah praktekin, ini enak banget. Nah, di sini kita bisa juga setting resolusi sesuai dengan layar kita maupun layar sisang yang punya handphone ya. Yang punya server gitu ya. Biasanya, izin saya pakai laptop kecil banget kelihatannya. Saya mau gedein dulu ya. Nah, gedein dulu, nanti yang dari sini otomatis berubah. Ini enak banget. Terus kemudian kita bisa record juga. Nah, di sini kita record, dia bakalan record apa yang kita lakukan gitu. Jadi segala aktivitas remote kita agar fair itu biasanya kita record, baik dari sang developer maupun dari sisi kita juga bisa nge-record, geng. Nah, dari sini kita juga bisa nge-record gitu. Nah, ini dari klien ya, dari misalnya kita yang bantu nge-remote, ini boleh nge-record atau enggak sih gitu ya. Oke. Ini salah satu contoh remote, dan ini sangat kita rekomendasikan. Mungkin ini akan menjadi sebuah standar yang akan kita pakai ya, yang akan kita pakai untuk teman-teman server pulsa gitu. Jadi teman-teman juga bisa lebih mudah. Mudah-mudahan ini sangat membantu, dan sepertinya ini benar-benar sangat membantu karena ini sifatnya gratis. Untuk lisensi sudah kita bayarkan ke Rasdes, kita belikan. Jadi kita yang bantu iurankan, semuanya teman-teman tinggal pakai seperti itu. Dan ini keren banget untuk remote-nya. Nah, ini kalau mau transfer file dan lain-lain, ini juga bisa. Di sini bisa transfer file. Nah, ini transfer filenya seperti ini. Nah, ini masukin password dan lain-lain. Terus kemudian untuk ngerubah tampilan. Terus ini kemudian untuk keyboard dan lain-lain.
Terus di sini juga kita bisa chatting seperti biasa. Kalau ini adalah fitur standar ya. Nah, kalau yang dari sisi tampilan seperti ini, tes, dari sini kita bisa tik juga. Ini kita bisa dari sini ya. Nah, ini juga bisa voice call sebenarnya. Seru sih ini seru banget ini. Bisa ngobrol, wah seru banget ini kayaknya nih. Tapi ini nggak saya praktekkan ya, geng. Nanti double double mic karena mic saya lagi saya pakai untuk nge-record ini. Oke, geng, gitu aja dari saya, singkat dan ini adalah sesuatu yang seru banget. Ini saya share di YouTube dan akan saya share di channel seperti itu ya. Oke, geng, gitu aja dari saya. Terima kasih. Salam gaspol.